Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramadan, MPM 19 10062 dari kelas A dengan dosen Dr. Saim Aksinudin SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum jaminan fidusia. Pengertian fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, yang berbunyi bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 merupakan hak jaminan atas suatu benda yang bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Fidusia tidak berlaku terhadap. Disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Fidusia, undang-undang ini tidak berlaku terhadap 1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Kedua yaitu hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 atau entry atau lebih. Ketiga, hipotek atas pesawat terbang dan gadai. Selanjutnya yaitu sertifikat jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat dilakukan serta ditetapkan dalam sebuah sertifikat fidusia yang diresmikan oleh seorang notaris. Dengan adanya sertifikat ini juga dapat dijadikan suatu perlindungan untuk kedua belah pihak, baik sebagai peminjam maupun sebagai pemberi pinjaman, sama-sama tidak ada yang dirugikan. Bagi pemberi pinjaman, adanya sertifikat fidusia ini dapat menjadi suatu landasan serta kekuatan hukum untuk pengambilan benda apabila tidak dapat melunasi pinjaman. Bahkan pihak pemberi pinjaman juga dapat mendapatkan keuntungan berupa dukungan legal dari aparat hukum atas eksekusi yang dilakukan. Lain lagi bagi mereka sebagai peminjam, sertifikat ini dapat menjadi suatu bentuk perlindungan dari adanya kemungkinan tindakan berlebihan yang bisa saja dilakukan oleh pemberi pinjaman. Pada sertifikat fidusia, syarat serta kondisi terkait proses eksekusi atau penyitaan ini sudah diatur sesuai dengan perhitungan yang tepat, seperti contohnya terkait dengan jumlah utang minimal yang harus dibayarkan agar status kepemilikan benda dapat menjadi milik peminjam kembali. Selanjutnya yaitu karakteristik fidusia. Yang pertama yaitu bersifat asesoir. Diperlukan perjanjian utang piutang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu bersifat droit de suite atau melekat atau mengikuti benda jaminan. Khusus untuk persediaan atau barang dagangan objek dapat dialihkan, namun wajib diganti dengan barang sejenis dengan kualitas dan atau merek yang sama. Ketiga, hak didahulukan. Keempat, menjamin utang yang telah ada atau yang akan ada dan dengan besaran yang ditentukan dalam perjanjian pokok. Kelima, dapat menjamin lebih dari satu utang, yang mana dalam pasal 8 Undang-Undang Fidusia menjelaskan secara konsorsium atau sindikasi antar kreditur tersebut memiliki kedudukan setara terhadap jaminan. Dan 6, memiliki kekuatan eksekutorial. Pasal 15 Undang-Undang Fidusia yang mana setara dengan putusan pengadilan dapat langsung melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan. 7, memiliki sifat spesialitas dan publitas, di mana objek dan nilai pertanggungan harus rinci serta memiliki sifat publitas karena harus didaftarkan di KPF dan kemudian diumumkan. 8, hak untuk melunasi utang. Pasal 33 yang mana melarang pengaturan menjadi objek jaminan sebagai milik kreditur apabila terjadi wan prestasi. Yang terakhir yaitu meliputi hasil dari objek jaminan dan klaim asuransi. Pasal 10 memungkinkan mendapatkan hak dari hasil pemanfaatan klaim asuransi apabila objek jaminan diasurasikan. Selanjutnya, hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh 1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. 2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya yaitu hak
dan kewajiban pemberi fidusia. Yang pertama yaitu hak. 1. Mendapatkan pinjaman uang. 2. Menguasai objek jaminan. 3. Memperdagangkan objek jaminan fidusia dalam hal persediaan. Dan kewajibannya yaitu 1. Membuat akta jaminan fidusia. 2. Melunasi utang. 3. Mengganti objek jaminan fidusia berupa persediaan yang sejenis dengan kualitas dan atau merek yang sama. 4. Tidak diperkenankan melakukan fidusia ulang pada objek yang sama. Dan yang terakhir yaitu dilarang mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia kecuali persediaan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban penerima fidusia. Haknya yaitu 1. Mendapatkan kedudukan preferen. 2. Menerima pelunasan piutang. 3. Menerima dan menguasai sertifikat jaminan fidusia. 4. Berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika debitur lawan prestasi. 5. Berhak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. 6. Berhak mengalihkan piutang. Dan kewajibannya yaitu 1. Membuat akta jaminan fidusia. 2. Mendaftarkan jaminan fidusia ke KPF. 3. Memberikan penguasaan objek jaminan kepada pemberi fidusia. Dan yang terakhir, mengembalikan kelebihan hasil eksekusi jaminan fidusia apabila hasilnya lebih besar dari jumlah piutang. Dan selanjutnya yaitu hak eksekusi dari fidusia. Saat memiliki pinjaman lalu mengalami macet pembayarannya, maka pemberi pinjaman tentu dapat menggunakan haknya untuk mengambil kepemilikan barang. Namun eksekusi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan, tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Sebelum eksekusi ada beberapa hal atau syarat yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga eksekusi dapat dilakukan. Saat eksekusi akan dilakukan, pemberi pinjaman perlu memberikan peringatan terlebih dahulu. Apabila peminjam tidak merespon peringatan tersebut, maka surat peringatan kedua dapat dikirimkan. Apabila setelah pengiriman surat kedua pihak peminjam tidak ada respon, maka surat kuasa eksekusi baru akan dikeluarkan. Setelahnya hak eksekusi dapat dilakukan. Namun, seperti yang sudah kita bahas di atas, bahwa proses eksekusi tidak dilakukan secara sembarangan. Saat benar-benar eksekusi akan dimulai, maka setidaknya pihak pemberi pinjaman yang melakukan eksekusi harus membawakan kedua surat pentingnya yaitu surat eksekusi dan sertifikat fidusia. Hal ini penting untuk diingat agar tidak terjadi salah paham saat eksekusi dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.